mungkin belum semuanya kenal. Nama saya Yudi Zulfahri, saya lahir di Banda Aceh, 18 Maret tahun 1983. Ya, dulu saya ini awalnya saya ini seorang alumni IPDN. Tahu ya IPDN, yang mana otomatis alumni IPDN itu menjadi pegawai negeri sipil. Nah, saya sempat bekerja sudah di pemerintah Kota Banda Aceh. Ya. Saya ketika di IPDN lalu bekerja di Banda Aceh itu tidak ada pernah terbayang, ya, tidak pernah terbayang kalau saya akan sampai di posisi pada hari ini, di titik ini gitu. Karena yang ada dalam pikiran saya lulus IPDN jadi pegawai negeri dan kemudian saya akan merintis karir dari situ. Gitu. Apalagi kalau lulusan IPDN itu sudah sudah semacam rata-rata ya sudah akan menjadi pejabat publik nantinya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana menjadi birokrat yang sebaik-baiknya. Cuman itu, tidak pernah terfikir sampai di titik ini. Tapi kemudian ada sesuatu yang menghampiri saya, kalau kata Pak Direktur tadi, virus. Ya. Virus radikalisme itu mulai menjangkiti saya. Nah, ketika itu sudah hilang semua bayangan ketika saya di IPDN dan di PNS itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi sebuah visi atau misi untuk menjadi seorang birokrat atau menjadi seorang pejabat publik, tidak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah saya justru sangat membenci yang namanya negara Indonesia ini. Saya seorang pegawai negeri, lulusan IPDN, tapi saya justru sangat membenci negara ini. Bagi saya negara ini adalah musuh utama pada waktu itu. Setelah virus itu masuk ke dalam diri saya. Ya, negara ini menjadi musuh utama. Konsentrasi utama saya bagaimana saya melawan negara ini. Berubah total ketika virus itu masuk. Virus radikalisme, terorisme itu masuk. Berubah total. Saya masih bekerja pada waktu itu di PNS, tapi yang saya lakukan justru persiapan untuk bagaimana saya bisa melawan negara, bukan mengabdi kepada rakyat atau menjadi abdi negara. Persiapan melakukan pelatihan militer dan membentuk daerah basis militer pada waktu itu bersama rekan-rekan dari JI dan sebagainya. Sampai terjadi kasus pelatihan militer di Aceh. Itu bukan cuma sekedar pelatihan, tapi program pembentukan daerah basis militer. Jadi semua kelompok-kelompok yang pernah terlibat terorisme itu berkumpul ingin menjadikan Aceh pada waktu itu sebagai daerah basis militer. Jadi mau merubah pola pada waktu itu. Dari pengeboman kepada perang gerilya. Mau kembali lagi ke asalnya dulu. Nah, di situ yang ada di pikiran saya, bagaimana saya bisa melakukan perlawanan yang pada waktu itu dalam pemahaman saya adalah jihad fisabilillah. Dan saya bisa mati di situ. Tidak pernah juga terpikir sampai ke titik yang sekarang ini, nulis buku dan sebagainya. Yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu, bagaimana saya bisa membuktikan keimanan dengan melawan negara, lalu saya mati di situ, dan saya mendapatkan syahid. Nah, itu. Jadi, sebatas itu. Dan ketika saya memutuskan ikut itu, cuma ada dua pilihan memang dalam pikiran saya. Kalau saya tidak mati, berarti saya tertangkap. Nah, qadarullah ternyata, Allah menakdirkan saya tertangkap waktu itu. Setelah tertangkap, saya juga masih sangat membenci negara ini. Dalam pikiran saya, banyak kisah-kisah yang saya temukan di luar negeri gitu ya, yang tertangkap, tapi kemudian jadi semakin matang dalam gerakan ini gitu. Saya ingin menikmati itu, oke, saya mungkin ditangkap supaya saya lebih matang dalam gerakan ini. Belum ada pikiran saya untuk bagaimana saya keluar dari situ, belum ada. Saya menganggap tertangkapnya pertama itu adalah proses pematangan diri saya dalam gerakan ini. Bisa mungkin divonis berapa tahun setelah itu saya keluar, saya akan jadi lebih matang dan semakin berperan dalam gerakan ini. Tapi ternyata Allah menghadirkan lain. Allah pertemukan saya dengan yang namanya Ali Imron. Ya, saya panggil beliau Ustadz Ali Imron, pelaku bom Bali. Beliau ternyata berhasil membuka pikiran saya. Ketika saya di dalam, beliau ngobrol dengan saya. Waktu itu Densus mempertemukan saya dengan Ali Imron. Ali Imron lalu mengajak saya bicara, membuka pikiran saya bahwa apa yang saya lakukan ini keliru, tapi bukan secara dalil, pakai logika saja.
Pakai logika beliau sadarkan saya. Karena kalau waktu itu beliau kasih saya dalil-dalil pembanding, saya waktu itu akan menolak. Kenapa? Karena saya sudah tertutup dari berbagai macam referensi yang lain. Saya cuma punya satu referensi yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur, dari Wahabisme. Saya akan menolak semua referensi di luar itu. Tapi Ali Imron berhasil membuka pikiran saya, sehingga saya mau menerima referensi lain. Nah, kemudian mulai ketika saya terbuka pikirannya, saya mulai mencari referensi-referensi lain, mulai semakin hilang itu, virus-virus itu. Mulai hilang dari semua yang disebutkan tadi, maulid, yang awalnya saya anti, maulid, tahlilan, tawasul, segala macam, saya semuanya anti, saya anggap itu semua kesesatan yang tingkat tinggi. Lama-lama itu mulai hilang dan saya bisa menerima itu. Bahkan saya tinggalkan total yang namanya faham Wahabi itu.